Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi umur yang panjang sehingga masih memasuki tahun baru. Kita sudah memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah. Jadi 1446 Hijriah. Itu artinya antara kita dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaraknya itu sudah 1446 Hijriah. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwasanya ada yang berpendapat umurnya umat Nabi Muhammad itu 1500 tahun. Jadi kalau sekarang sudah 1446 tahun, kalau berpatokan dengan pendapat itu, berarti umur umat Nabi Muhammad itu tinggal berapa tahun itu? 4 tahun. Kalau umur umat Nabi Muhammad itu hanya 1500 tahun. Walaupun ada yang menyanggah pendapat itu. Karena kalau berpatokan itu tinggal 4 tahun sudah kiamat. Nah, walaupun diakui bahwasanya memang tanda-tanda kiamat kecil itu ya sudah bermunculan semua. Kita tinggal menanti ini tanda-tanda kiamat, tanda kiamat besar. Kalau sudah tanda kiamat besar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu, kalau sudah tanda kiamat besar yang muncul, maka tanda kiamat itu akan berturut-turut seperti putusnya tali tasbih. Berarti berurutan, cepat. Nah, tapi ingat, ini kita bicaranya adalah kiamat besar. Kalau kiamat kecil, kapan saja bisa datang. Ini yang kita harus hati-hati, karena biasanya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya ada orang itu 40 hari sebelum wafat dia tahu. Katanya bisa diilmui itu, tapi saya juga takut mengilmui itu, aduh. Nah, sebagaimana kemarin yang viral ya, itu dokter siapa? Dokter Helmiadia. Nah, itu mendadak. Itu beliau katanya kena jantung berhenti. Kalau serangan jantung mungkin sakit, tapi kalau jantung berhenti, ya berhenti saja. Dan yang pernah saya dengar sampai sekarang juga dokter itu sebenarnya tidak tahu kenapa jantung itu berhenti. Kalau serangan jantung itu
biasanya karena kolesterol banyak ya, menyumbat itu yang biasa ada yang kena didahului dengan sakit yang luar biasa. Kalau henti jantung itu berhenti saja gitu. Sesak sedikit pergi. Ini dokter, ini kan yang kena dokter ya, walaupun beliau kan dokter ortopedi tulang. Kemarin kalau tidak salah, kemarin malam wafatnya. Kemarin dimakamkan ya. Iya, beliau selesai operasi 10 orang. Yang rencananya itu pasiennya masih menunggu antri itu 40 orang. Mungkin ya kecapean juga ya. Ya mungkin satu-satunya ortopedi ya di Sulbar. Ya kayaknya ini dokter spesialis ini harus diperbanyak. Daripada impor dokter, kan saya dengar-dengar mau impor. Bagaimana kalau fakultas kedokteran itu dipermurah saja supaya banyak yang masuk. Nah, kalau sekarang kan waduh. Kalau dengar-dengar ada kampus itu tahun lalu anaknya teman saya mendaftar itu harus bayar 300 juta awal. Jadi ketika diwawancara, kapan bayarnya? Dicicil atau cash? Cash. Besok pun kalau bapak minta, saya transfer. Insya Allah lulus itu. Tapi kalau wawancaranya nunggu-nunggu, kayaknya saya bayar 10 kali kayaknya itu ya. Walau alam itu. Tapi kalau itu salah satu strateginya supaya lulus. Sekarang saja Pak kalau minta saya transfer 300 juta. Insya Allah itu lulus. Nah ini yang biasa orang mati mendadak. Dan itu juga salah satu ciri kecil akan datangnya hari kiamat. Banyak terjadi kematian mendadak. Sudah sakit kan? Masih sehat sih, malah mengobati orang, malah beliau yang wafat. Umur 41 tahun. Karena beliau kelahiran 83. 41. Kalau saya 79. Berarti 45. 45 tahun. Jadi 40 ke atas memang sudah rawan ya. Hati-hati. Apalagi kalau sudah 60 ya. Kalau 60 itu terasa dekat gitu. Tapi kita tidak tahu. Biasa saja Allah menganugerahi kita umur yang agak panjang. 80, 90. Walaupun mungkin 100 jarang. Tapi kalau 80 ya masih sering kita ketemu yang 80. Mungkin di sini mungkin ada 80. Nah, sekarang kita akan masuk di ciri kiamat besar. Artinya ini kalau sudah memasuki ciri kiamat besar, kalau itu terjadi maka pintu taubat tertutup. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu sudah muncul, pintu malak itu tertutup. Walaupun orang beriman, maka imannya tidak bermanfaat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah muncul Dajjal, nah kan berurutan itu nanti. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian matahari terbit dari sebelah barat, selesai. Nah, tanda kiamat besar yang pertama, ini yang biasanya dijelaskan oleh para ulama, tanda pertama itu biasanya yang ditulis adalah munculnya Dajjal. Nah, ini Dajjal akan panjang pembicaraan kita. Apa itu Dajjal? Ciri-ciri Dajjal itu seperti apa? Kemudian kapan munculnya? Daerah mana dia muncul? Jangan-jangan dia muncul di pantai Losari. Rasul menjelaskan di mana nanti Dajjal muncul. Kemudian apa yang terjadi menjelang munculnya Dajjal? Dan pertanyaan yang menarik adalah apakah sudah pernah ada orang yang bertemu dengan Dajjal
Dalam hadis dijelaskan ada yang pernah ketemu. Ada seorang sahabat ketemu Dajjal. Nanti dilihat sini bincang-bincangnya panjang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya itu sahih. Ada Pak yang pernah ketemu Dajjal di rantai. Ya, nanti ada ciri-cirinya di sini. Ciri-ciri Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Itu Dajjal adalah makhluk yang memang akan membawa malapetaka dan bencana di tengah-tengah umat manusia. Sehingga guru-guru kita itu menjelaskan bahwasanya setiap nabi itu malah mengingatkan kepada umatnya untuk mewanti-wanti datangnya Dajjal. Ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu lah. Karena Dajjal ini disembah orang. Jadi Dajjal ini tidak boleh tes iman. Bahaya. Wah, saya mantap imanku. Biar ketemu Dajjal, saya tidak akan bakal meninggalkan Islam. Jangan coba-coba. Karena Dajjal itu nanti super sakti. Dia nunjuk saja, hujan, hujan. Tumbuh, tanaman, tumbuh. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya walaupun orang itu dibelah dua, kalau dia ditunjuk oleh Dajjal, hidup itu. Makanya setiap kita sholat itu sebelum salam kita itu selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Min fitnatil Masihid Dajjal. Al-Masih. Kan ada Isa Al-Masih. Ini Masihid Dajjal. Ternyata Dajjal disebut juga Al-Masih. Nanti dia jelaskan di sini kenapa disebut Al-Masih. Nah, di awal penjelasan ini beliau menjelaskan kenapa disebut Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Nah, ada yang menjelaskan bahwasanya Al-Masih dari kata masahah itu kalau kita wudu Pak menyapu kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Menyapu. Dari kata menyapu. Kenapa Dajjal ini disebut Al-Masih yang maknanya Al-Mamsuh, yang diusap, yang disapu. Nah, ada yang menjelaskan bahwasanya karena Dajjal nanti itu akan menyapu seluruh permukaan bumi. Artinya, maksudnya adalah Dajjal nanti itu akan mendatangi semua bumi. Wih, berarti Makassar juga kan didatangi oleh Dajjal. Karena kan maknanya menyapu itu berarti seluruh muka bumi disapu oleh Dajjal. Artinya didatangi oleh Dajjal. Jadi nanti memang Rasul itu mengajari kita untuk apa doanya supaya bisa menangkis bahaya Dajjal. Salah satunya itu kan kalau malam Jumat membaca surah Al-Kahfi supaya terhindar dari bahaya Dajjal. Tapi nanti ada umatnya Nabi Muhammad itu akan sangat berani terhadap Dajjal. Ada nanti yang berani. Ada di sini sukunya disebut. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut Al-Masih, karena wajah Dajjal itu, ini termasuk ciri-cirinya ya. Jadi dia itu tidak ada alis, tidak tahu mata kiri atau mata kanan. Yang jelasnya kan Dajjal itu matanya hanya satu. Dia kayak tersapu itu anunya, kayak meleleh. Itu satu itu tertutup, tidak ada alis. Itu Dajjal. Cuma nanti perawakannya Dajjal itu besar. Jadi kayak kita ini mana datik jing mungkin wah terbang itu. Karena memang fitnahnya wah luar biasa ya Dajjal. Dan siapa saja pengikutnya nanti dijelaskan juga. Dan yang pernah saya baca itu nanti yang paling banyak ngikut Dajjal itu salah satunya adalah para perempuan.
Makanya hati-hati memang. Tapi insya Allah kayaknya, insya Allah kita ini mudah-mudahan ya, ndak ketemu yang namanya Dajjal itu. Karena kalau ketemu, karena nanti akan disapu semua muka bumi, pasti datang di Makassar. Yang akan mengikuti Dajjal pasti disambut dengan acara penyambutan lah, gitu ya, datangnya Dajjal. Itu kenapa disebut Al-Masihu. Yang pertama nanti memang akan mendatangi semua tempat, kemudian salah satu matanya itu kayak tersapu, dia hilang. Jadi hanya satu, kayak tong itu film apa itu yang selalu tutup matanya satu, bajak laut, gitu ya. Bukan bajak laut namanya itu kalau tidak tutup satu mata, nah. Film-film ya. Nah, kenapa disebut dengan Dajjal? Dajjal ini dari kata-kata Dajalah menjadi Dajjalah. Dajjal itu pelaku. Dajalah itu, Dajjal itu memang artinya itu banyak tapi tidak ada yang bagus. Penipu, pembohong, apalagi sama-samanya itu. Rakus, pendusta, apalagi memanipulasi. Pokoknya yang curang-curang itu, bohong ya, pokoknya yang curang-curang itu namanya apa? Itu artinya Dajalah. Maka Dajjal itu nanti pembohong besar, penipu besar. Dajjal itu dari segi makna katanya saja, pembohong, pendusta, penipu. Makanya jangan sampai tertipu nanti. Nah, Dajjal nanti itu akan mengaku sebagai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Dajjal itu nanti sesungguhnya Dajjal itu buta dan Rob kalian tidak buta. Berarti nanti Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan kepada umat manusia. Mengaku Tuhan dia. Kan jarang-jarang dia ngaku Tuhan ya. Kalau Fir'aun kan ngaku Tuhan gitu. Tapi jarang-jarang orang ngaku Tuhan. Kalau ngaku Nabi sering. Ngaku ketemu malaikat. Iya, atau mengaku malaikat ada juga yang mengaku. Lia Eden kan ngaku malaikat Jibril dia. Yang sekarang muncul itu yang viral itu yang malah dia perintah-perintah itu malaikat semua. Semua bahasa dia tahu kah? Bahasa semut, bahasa apa lagi enggak tahu. Bahasa jin dia tahu juga. Apa makoli ya. makoli pima Allah. Jadi hanya bermodalkan makoli itu bisa viral Pak gitu. Banyak juga pengikutnya. Bahkan dia mengatakan memang gawang neraka ya. Ini nih tali-tali. Ya Allah. Nanti malaikat Israel juga mungkin dia perintah nanti itu. Siapa lagi namanya itu? Bagus sebenarnya namanya itu. Gufron. Tapi sekarang MUI itu sudah bereaksi. Kayaknya pernyataan-pernyataannya itu banyak yang menyesatkan. Ini MUI ini harus segera bertindak memang. Ya begitu saja tuh banyak pengikutnya itu. Apa bahasa semutnya itu? Dia bilang kecil gitu. Banyak juga yang percaya itu. Bahasa semut. Jadi nanti Dajjal itu diriwayatkan Imam Bukhari itu akan mengaku sebagai Tuhan. Karena dia sakti, banyak yang ikut. Itu si Dajjal itu nanti. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membicarakan kapan kejadian-kejadian apa yang muncul ketika Dajjal itu akan hadir. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah ini kayaknya sering didengar ini. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi menjelang munculnya si Dajjal ini.
sebelum Dajjal keluar, berarti akan keluar ini, manusia akan melalui 3 tahun penuh kesulitan yang di dalamnya kelaparan melanda. Jadi menjelang Dajjal itu muncul, berarti akan terjadi kemarau panjang 3 tahun berturut-turut, dan terjadi kelaparan di mana-mana. Anda pernah ji kemarau panjang ya? Tahun lalu kan berapa bulan ji? Itu pun sudah setengah mati orang cari air. Nah, insya Allah tahun ini aman ya. Masih hujan-hujan ji. Ini kemarau ya, tapi di Gorontalo banjir. Ya aneh juga ini. Ini musim kayaknya sudah tidak menentu ya. Dikira musim kemarau malah hujan. Musim hujan malah kemarau. Jadi akan ada 3 tahun penuh kesulitan yang di dalamnya kelaparan melanda. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya. Waktu banyak sekali ditahan ya. Dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Lalu pada tahun ketiga, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, sehingga tak ada satu tetes hujan pun yang turun. Dan memerintahkan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tak ada satu tanaman pun yang tumbuh. Tidak bisa dibayangkan itu ya. Tidak hujan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Jadi tidak bisa memakan langsat, rambutan, tidak ada itu. Apalagi melon. Pokoknya tertahan. Berarti wah, kemarau panjang, kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, itu sudah kayak gurun semua, gersang. Nah, sehingga nanti semua hewan yang kukunya terbelah atau binatang ternak mati. Sapi, kambing, apalagi domba, ayam, onta, mati semua. Berarti kalau sudah terjadi begitu tuh, berarti wah itu kayaknya Dajjal ini sudah mau keluar ini. Kalau itu terjadi, berarti kalau itu terjadi tidak ada sama sekali makanan. Sehingga Rasulullah SAW itu ditanya, pada waktu itu manusia makan apa? Kalau tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan, makan apa? Habis. Padi tidak ada, gandum tidak ada, ya, tidak ada roti lagi. Maka Rasulullah SAW menjawab, ini unik. Pada waktu itu tidak ada makanan, maka ketika Rasul ditanya manusia pada waktu makan apa, maka Rasulullah SAW menjawab, manusia pada waktu itu makanannya adalah tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil itu adalah kalimat tahlilan, apa? Hah? Iya, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Tahmid ya? Coba subhan apa? Alhamdulillah. Itu yang menjadi pengganti makanan bagi umat manusia pada hari itu. Wih, aneh ya? Saya tidak menelusuri apa maknanya nih makanannya nanti tahlil, takbir, tahmid. Apakah ketika mengucapkan itu langsung haus itu hilang, kemudian perut jadi kenyang? Itu kalau kita maknai secara kasarnya begitu. Kita maknai kasar makna kasar begitu kan? Kan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Berarti orang mukmin pada waktu itu, wah, yang penting kan tahu ji la ilaha illallah, Allahu akbar,
Alhamdulillah aman ya. Itu akan terjadi di ujung di ujung usia dunia itu menjelang terjadinya. Kalau itu sudah terjadi berarti Dajjal itu sudah mau keluar. Alhamdulillah sekarang masih ya, masih sering hujan, tumbuh-tumbuhan juga alhamdulillah masih banyak, makanan juga tak buang-buang itu apalagi kalau pesta itu ya Allah, itu banyaknya makanan daging tak buang-buang saja, masih banyak makanan. Berarti kalau dipahami dari hadis ini, berarti untuk sekarang ini Dajjal itu masih masih ada di satu pulau itu terantai. Ya nanti kita bacakan Pak hadisnya yang sahabat cerita dia ketemu dengan Dajjal. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kalau keluar, sekarang kita ciri-ciri fisik Dajjal itu seperti apa? Kalau disebutkan ciri-cirinya mungkin masih sulit menggambarkan ya, tapi ada gambaran lah sedikit. Karena kalau digambarkan secara pas kan tidak mungkin. Ciri-ciri Dajjal itu perawakannya pendek, betisnya bengkok, dan cara jalannya itu tidak normal, tidak lazim. Anda tahu lah bagaimana cara jalan. Pokoknya tidak seperti kita lah cara jalannya. Jadi perawakannya pendek ini, cuma ini pendek, ini ukurannya siapa? Karena ini pembicaraannya kan Rasul menjelaskan itu di hadapan para sahabat. Yang orang Arab itu kan besar-besar, tinggi. Sampai sekarang lah orang Arab itu kalau kita tawaf bisa mungkin lewat di anunya itu. di antara dua kakinya itu mungkin bisa lewat kita itu. Tinggi. Umar bin Khattab itu saking tingginya itu kalau dia naik kuda, kakinya itu sampai di tanah. Berarti tinggi. Jadi kalau Rasul mengatakan pendek, jangan ukurannya orang Makassar. Kalau orang Makassar pendek, ceper betul itu. Karena kan kita sudah tidak tinggi begini. Karena ada yang mengatakan juga Dajjal itu besar. Kalau perbandingannya orang-orang Arab dulu, kayak raksasa semua kan badannya itu. Yang kedua, nah ini minta maaf ini jangan ada yang merasa ya karena ini ada mirip-miripnya kita semua ini. Rambutnya keriting. Jangan tersinggung ya, keriting, gimbal itu yang kayak yang dikuncir-kuncir ya. Gimbal, kayak orang Irian itu ya, yang biasa dia gimbal-gimbal ya. Pokoknya rambutnya keriting ya. Tapi jangan juga kalau keluar sini, kalau ada yang keriting, rambut Dajjal. Jangan. Ini hanya ciri-ciri Dajjal saja. Kita cerita begitu berdasarkan penuturan Rasul. Bola matanya seperti buah anggur yang menonjol keluar, sedangkan mata kirinya tertutup. Berarti mata kanan saja dia. Kayak anggur. Buah anggur itu yang sering ada di di minimarket itu yang sering di anggur itu ya. Biasa hijau ada yang hitam ya. Itu anggur ya. Berarti batu matanya itu keluar seperti anggur. Batu matanya itu. Kemudian kulitnya putih. Berarti bukan bukan orang Makassar, kayak orang Makassar hitam-hitam ya. Kulitnya putih. Keningnya lebar. Nah ini yang sering kita dengar juga. Di antara kedua matanya kan ada mata, ada yang tertutup. Itu ada tulisan kafaro. Kafir. Ada tuh tulis
Jadi nanti enggak tahu nanti tulisannya seperti apa ya. Yang jelasnya orang orang mukmin bisa baca semua kafaro. Bagi yang bisa membaca Al-Qur'an ya. Yang tidak tahu mengaji enggak bisa membaca pasti itu nanti. Makanya belajar memang mengaji supaya bisa menandai dajjal nanti. Yang saya baca baru-baru 65% itu umat Islam di Indonesia enggak lancar baca Quran itu. Itu yang terdata. Iya. Boleh jadi mungkin di atasnya lagi. Saya belum saya belum pernah baca survei khusus Kota Makassar berapa sih yang bisa baca Al-Quran. Tapi insya Allah kalau kita lihat marak TPA itu ya, insya Allah di Kota Makassar 90% lah bisa baca Al-Quran ya. Kemudian Dajjal itu tidak memiliki keturunan ya. Siapa yang mau jadi istrinya Dajjal nanti ini? Berarti Dajjal tidak punya keturunan, tidak ada anaknya. Oh, bahaya kalau punya anak nanti jadi Dajjal juga anaknya. Ini jadi itu ciri-ciri Dajjal. Nah sekarang bisa tergambar kira-kira itu ya. Ya kalau kurang kita mungkin besar lah. Kemudian betisnya bengkok. Kalau betis bengkok itu berarti model O. Ada kaki model O ya. Sehingga cara jalannya itu tidak lazim. Keriting, bola matanya seperti buah anggur yang menonjol keluar, mata kirinya tertutup, kulitnya putih, keningnya lebar, di antara dua matanya ada tulisan kafaro. Ya dihayal-hayakan lah. Gitu. Ya begitulah Dajjal. Dari ciri-ciri di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal itu adalah seseorang pria yang berpostur pendek dan gemuk, berkepala besar, kedua matanya cacat, karena kan mata kanannya yang ada itu kan malah menonjol keluar. Mata kanannya menonjol seperti buah anggur, mata kirinya tertutup kulit, memiliki rambut keriting, berkulit putih, koda betis atau pahanya berjauhan, dan di antara kedua matanya terdapat tulisan kafaro, berarti kafir. Itu. Jadi kalau ya ada muncul makhluk depan kita seperti ini nih, harus dicurigai kayaknya. Ya, jangan Dajjal ini. Kalau ada yang begitu. Tapi kan nanti Dajjal itu sakti dia. Itu ciri-ciri. Nah sekarang tempat keluarnya nanti Dajjal di mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu negeri yang terletak di timur. Jadi Rasul ini kan bicara di kota Madinah, timur. Berarti di timurnya Madinah sekarang. Dari timurnya kan Irak, Iran. Ini disebut di sini keluar dari satu negeri yang terletak di timur bernama Khurasan. Khurasan itu di Iran sekarang. Iran kan ya tidak jauh dari Israel. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Dan ketika Dajjal itu keluar, maka dia akan diikuti oleh sekelompok orang yang berwajah seperti perisai. Perisai itu begini ya. Siapa kira-kira wajah-wajah perisai itu sekarang? Kayak perisai ya.
bulat ya. Bukan ji anu ini, bukan ji orang-orang timur ya, siapa? Kalau Cina itu muka-mukanya bagus-bagus di. Ini kayak seperti perisai, wallahu a'lam ya. Jadi Khurasan itu jadi Madinah, Mekah. Jadi di utaranya itu ada wilayah Syam, kemudian ke timur sedikit Baghdad, ke timur sedikit Iran. Kalau dari kota Mekah, udah tahu sudut berapa. Yang jelasnya pas ke utara itu Damaskus sekarang. Wilayah Syam, Damaskus sekarang. Damaskus, Palestina, Lebanon, Yordan, Syria. Kalau wilayah Syam sekarang. Berarti di timurnya itu Khurasan, itu wilayah Iran. Apakah Dajjal itu orang Iran? Wallahu a'lam. Nah, ketenaran Dajjal dimulai ketika ia sudah berada di satu tempat yang terletak di antara Syam dan Irak. Di Syam itu di sini Syam, Irak di sini. Dia di Syam di barat, di timurnya itu Irak. Jadi bertetangga gitu. Jadi ketika Israel itu membombardir Palestina, sebenarnya Irak itu dekat. Kairo juga dekat. Madinahnya tidak terlalu jauh. Iran juga dekat. Turki juga dekat. Ya, tapi kasihan ya. Saudara-saudara kita kayak tidak punya saudara. Kita hanya menonton saja. Dibombardir oleh Israel. Dan Israel itu memang tidak kenal perikemanusiaan. Konvensi internasional dilanggar semua. Karena termasuk konvensi internasional itu, di dalam peperangan itu yang tidak boleh dibunuh itu salah satunya adalah wartawan. Tidak boleh dibunuh itu. Kemudian yang tidak boleh adalah medis. Tidak boleh. Itu memang sudah dari dulu itu. Kesepakatan internasional itu tidak boleh itu. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Kalau Israel sekarang, waduh, jangankan medis, rumah sakitnya saja dibom atom. Dibunuh. Perawatnya banyak mati, dokternya banyak mati. Tapi tidak ada yang kemudian berani melarang itu. Dibiarkan saja. Padahal sudah melanggar. Ya, mungkin tidak tahu lah apa yang terjadi ke depan kalau pembantaian itu terus terjadi. Sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Isya. Wah, masih ada 9 menit. 8 menit lagi ya. 8 menit lagi. Nah, sekarang kita cerita sahabat yang ketemu Dajjal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini panjang, tapi mungkin baru setengahnya kita cerita ini masuk Isya, enggak apa-apa, tinggal 7 menit. Oh. 1. Oh. Ternyata mati. Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi menuturkan, ia pernah meminta Fatimah binti Qais radhiyallahu anha untuk menyampaikan kepadanya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi berkata, sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus mengaitkannya kepada selain beliau. Fatimah menjawab, jika itu yang engkau mau, akan kuturuti.
Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi kemudian menjawab, tentu. Sampaikanlah kepadaku satu hadis yang kuminta itu. Fatimah pun bertutur, ini panjang ceritanya ini yang ketemu Dajjal. 6 menit lagi. Nanti insya Allah bulan depan kita tuntaskan pertemuan sahabat dengan Dajjal ini. Aku mendengar muadzin Rasulullah SAW menyerukan panggilan solat berjamaah. Aku pun bergegas pergi ke masjid dan solat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Aku menempati saf wanita yang solat berada di belakang kaum pria. Usai mengerjakan solat, Nabi duduk di atas mimbar seraya tertawa. Jadi ini Fatimah binti Qais yang bercerita dan bertitah, tetaplah di tempat kalian masing-masing. Beliau kemudian bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi pun bersabda, demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan lantaran ingin berbagi kegembiraan dengan kalian atau meminta bantuan kalian. Namun aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang pada mulanya seorang Nasrani datang kepadaku lalu berbaiat dan memeluk Islam. Ia menuturkan pengalamannya sama persis dengan apa yang pernah kusampaikan kepada kalian perihal Dajjal. Jadi nanti yang ketemu Dajjal ini adalah Tamim Ad-Dari. Ketemu Dajjal. Ia mengisahkan. Jadi Tamim Ad-Dari kemudian menceritakan pengalaman itu kepada Rasul. Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Juzam dan Lahman. Ombak mengombang-ambing mereka selama 1 bulan. Tidak tahu ini berlayar di mana kira-kira. Yang jelasnya 1 bulan terombang-ambing di tengah laut. Mereka lalu bersandar di sebuah pulau di laut itu untuk menunggu matahari terbenam. Mereka memasuki pulau. Tiba-tiba jadi terombang-ambing, akhirnya terdampar di satu pulau. Naiklah di pulau itu Tamim Ad-Dari bersama teman-temannya yang 30 orang itu. Mereka bertemu dengan seekor binatang melata yang berbulu sangat lebat. Kalau melata apa maksudnya itu? Merayap. Kira-kira merayap ya? Ya merayap. Karena bulunya begitu lebat, sampai-sampai mereka tak bisa membedakan mana kepala, mana ekor. Bulu semua. Gitu. Nggak kelihatan matanya. Jadi nggak tahu yang mana kepala, mana ekor. Sampai-sampai mereka tak bisa membedakan mana kepala dan mana ekor. Mereka lalu bertanya, celaka, makhluk apa engkau ini? Jadi diajak bicara itu binatang. Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Nggak tahu apa itu Jassasah ya. Jelasnya binatang itu mengaku dia Jassasah. Yang melata, berbulu lebat, saking bulu semua, tidak ditahu mana matanya, mana ekor, mana kepala, mana ekor. Apa itu Al-Jassasah? Tanya mereka. Binatang itu pun menjawab, binatang itu tak menjawab dan malah berkata, pergilah kalian menemui seorang pria di sebuah rumah pengasingan, karena ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian. Nah, yang dimaksud itu ketemulah dengan seorang pria. Ini maksud nanti itu adalah Dajjal itu. Tamim menuturkan, ketika binatang melata itu menyebut ciri-ciri pria itu, ia pun merasa takut jangan-jangan binatang itu adalah setan. Kami pun bergegas ke rumah yang dimaksud itu, lanjut Tamim Ad-Dari. Ternyata di sana kami menjumpai seorang manusia bertubuh besar, seperti gemuk ya, yang tak pernah kami lihat sebelumnya dalam keadaan terbelenggu.
berarti masih dirantai. Jadi kalau nanti lepas rantainya, wah bisa keluar itu. Kedua tangannya terikat di leher, berarti gimana itu ya? Oh begini ya, begini, terikat di leher, dan antara lutut dan mata kakinya dirantai dengan besi. Berarti terikat betul ini orang. Kakinya dirantai, kaki juga terikat di leher. Tamim dan rombongannya lalu bertanya kepada manusia itu, celaka, makhluk apakah engkau ini? Manusia besar itu menyahut, kalian sudah ditakdirkan untuk mengetahui kabar tentangku. Karena itu beritahukan kepadaku siapa kalian. Maka Tamim Ad-Dari bersama teman-temannya pun menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan kapal laut. Kami diombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga akhirnya kami terdampar di pulau ini. Kami lalu naik sekoci, sesampainya di daratan kami pun masuk dalam pulau ini. Di tengah jalan kami bertemu dengan seekor binatang berbulu lebat yang tak diketahui mana kepala dan mana ekor. Kami lalu bertanya kepadanya, celaka, makhluk apakah engkau ini? Maka dia menjawab, aku adalah Al-Jassasa. Kemudian dia mengatakan, pergilah kalian kepada sebuah rumah di pengasingan, karena ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian. Kami pun bergegas menemuimu. Kami takut kepadanya dan masih merasa kalau ia adalah setan. Yang Jassasa itu mungkin setan juga ya. Gitu. Setelah mendengar kisah para pelaut itu, manusia itu bertanya, beritahukan kepadaku bagaimana keadaan kebun korma Baisan. Jadi nanti dilanjut itu ya, yang akan menjadi ciri-ciri juga akan keluarnya Dajjal. Jadi korma Baisan itu yang namanya Baisan itu ada di Yordan sekarang, Yordania, tetangganya Palestina, kan dekat sekali itu, tetangga dengan Damaskus, Suriah sekarang. Jadi Dajjal ini tanya, bagaimana kabar korma yang ada di Baisan. Jadi di Baisan itu kebun korma. Dan dulu itu banyak sekali pohon korma di situ, di Baisan itu. Nah, Tamim Ad-Dari kemudian menjawab, apa yang ingin engkau ketahui tentang kebun korma Baisan? Tanya para pelaut itu. Orang itu menjawab, aku bertanya tentang pohon-pohon kormanya, apakah masih berbuah? Maka mereka menjawab, iya, masih berbuah. Nah, orang itu kemudian berkata, ketahuilah bahwa sebentar lagi korma-korma di Baisan tidak akan berbuah lagi. Jawab orang itu. Jadi salah satu tanda-tanda akan munculnya Dajjal adalah ketika korma Baisan sudah tidak berbuah lagi. Dan sekarang tinggal dilihat korma-korma di Baisan itu apakah masih berbuah atau tidak. Menurut kabar yang kita dengarkan, buah korma di Baisan itu kan sudah mulai berkurang. Ya. Itu pertanyaan Dajjal yang pertama. Yang dia tanyakan itu keadaan korma Baisan, apakah masih berbuah atau tidak. Jadi kalau sudah tidak berbuah, siap-siap. Dan sekarang katanya korma Baisan itu tinggal sedikit, atau malah mungkin orang mengatakan sudah tidak berbuah ya. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi pertanyaan Dajjal itu yang pertama yang dia tanyakan, pohon korma di Yordan. Nah, dia tahu ya. Jadi itu dia tanyakan. Karena sudah azan, ya insyaallah kita lanjutkan bulan depan kalau kita ada umur yang panjang, insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.